Oke. Halo teman-teman Geli FM semua, balik lagi bareng gue Halo, Clara. gue Denti. Yes, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Kita Spesial kedatangan banget sama sih. Darius. Kak Halo. Darius, halo Kak. Hai, Apa halo Clara kabar dan Kak Denti. Darius? Baik, puji Tuhan, sehat semuanya, keluarga baik-baik. Wah, Gimana nih selama musim COVID Corona ini? Aktivitas di rumah udah lancar-lancar? Apa udah ada yang dikangenin dari di luar? Kangen, sebenarnya kangen syuting kalau boleh jujur ya, kangen di lokasi, kangen memainkan peran gitu kan. Cuma ya di rumah sebenarnya juga kegiatannya nggak ada habisnya dan harus kreatif dan produktif ya. Ada beberapa bisnis yang masih di-handle juga gitu, ada restoran yang masih harus running, ada karyawan yang harus dipikirin juga gitu kan. Jadi kesibukannya tetap ada dan ini jadi kayak momen liburan, tapi liburan panjang tapi liburannya di rumah. Soalnya biasanya kalau hari biasa nggak ada pandemi kan anak-anak sibuk sekolah, udah sibuk dengan kegiatan mereka, les, terus mereka latihan bola, yang cewek gimnastik, weekend juga mereka punya pertandingan. Sekarang bener-bener kayak liburan kita, karena kita punya komitmen gini, setahun 2 kali kita harus meluangkan waktu bareng sama anak-anak, berlibur gitu. Jadi family holiday gitu. Jadi bener-bener hampir 2 mingguan itu 24 jam dalam sehari itu bareng sama anak-anak. Kita berlima bener-bener, atau dulu kalau masih ada mamanya Dona, kita berenam atau ngajak orang tua misalnya papa gitu ya, bertujuh gitu. Itu kita suka traveling gitu sama-sama, dan itu liburannya anak-anak. Jadi biasanya kalau liburan anak kan orang tuanya yang capek ya. Nah sekarang liburannya di rumah, orang tuanya capek. tapi jadi lebih banyak bonusnya ya Kak. Jadi lebih lama waktunya juga. Iya, biasanya ketemu Bener. jarang-jarang, bisa 2-3 hari nggak ketemu. Sekarang tiap hari ketemu sama anak-anak. Dan jadi inilah momen buat bonding lagi, buat bangun komunikasi, buat ngikutin perkembangan mereka dengan lebih intens. Benar. Tapi kalau dari kan kayak Kak Darius gini kan selalu punya momen untuk traveling bareng sama keluarga gitu ya. Kayak merindukan gak sih momen-momen traveling, terutama saat kayak gini gitu kan? Lagi nggak boleh kemana-mana, seharusnya mungkin bisa buat traveling nih panjang. Iya, ini ada 2 liburan yang kita lewatkan ya, liburan puasa dan lebaran, sama liburan kenaikan. Kan momennya hampir bersamaan kan ya. Jadi biasanya kalau liburan lebaran itu liburan puasa itu kita liburnya di dalam negeri gitu. Kita cari destinasi yang nggak terlalu jauh gitu ya. Karena anak-anak biasanya kan habis itu masih harus sekolah lagi. Tapi kalau liburan kenaikan sekolah biasanya kita bisa dalam negeri, explore Indonesia atau keluar gitu. Nah tahun ini sebenarnya rencananya liburan kenaikan sekolah ini kita ke Belanda, karena kan harusnya ada Euro, ada bola kan, Euro 2020. Iya benar. Terus persiapan juga buat anak yang paling besar itu udah mau melihat peluang sekolah di Belanda lah gitu. Jadi sebenarnya udah mulai daftar sekolahnya segala macam. Cuma kemarin tanggal 12 kita harusnya terbang, akhirnya ya ditunda dulu. Liburannya di pending dulu, belum tahu sampai kapan. Kangen banget, pengen jalan-jalan, karena itu momen seru, experience-nya kan beda ya kalau kita jalan-jalan ke tempat yang baru, kita lihat suasana baru gitu, cuacanya beda gitu. Benar-benar Gitu. Tapi kalau kayak Kak Darius, iya Den, kenapa Den? Iya udah. Nggak, gue mau tanya nih Kak Darius, kalau misalnya Kak Darius sendiri, boleh nggak sih share kalau misalnya milih maskapai itu buat traveling biasanya milih yang mempertimbangkan faktor apa gitu? Ada pertimbangan tersendiri nggak untuk memilih maskapai? Biasanya sih ada beberapa hal ya. Biasanya safety-nya. Cuma kan sekarang rata-rata maskapai kalau international flight itu safety-nya udah hampir sama lah ya semuanya. Terus yang kedua pasti services-nya sama jadi services itu lebih ke keramahan, hospitality dari flight attendants-nya gitu. Itu biasanya kan masing-masing maskapai punya karakter tuh. Maskapai A karakternya pramugaranya seperti ini, maskapai B kayak gini gitu kan.
Itu sama size kursi biasanya karena kaki gue kan panjang. Iya, tinggi kan. Pasti nyari yang Benar-benar. biasanya kalau kita berlibur itu kita jarang banget, hampir nggak pernah ya kalau liburan keluarga itu kita pakai bisnis, selalu pakai economy class. Karena kita berpikir gini, kita terbang misalnya ke Eropa gitu ya, 16 sampai 21 jam tergantung kita transit atau enggak gitu kan, transitnya di mana gitu. Terus kita spending begitu banyak uang untuk terbang doang, sementara experience yang kita cari itu di tujuannya gitu kan. Jadi mendingan kita pakai uangnya buat abis-abisan pol-polan lah di destinasinya daripada kita bayar yang mahal. Jadi kadang beli tiket promo juga gitu kan, cari tiket yang murah-murah beberapa bulan sebelumnya gitu kan. Jadi dan buat kita sebagai orang tua, kita juga pengen ngajarin anak-anak bahwa ini loh, cara traveling lo nggak harus selalu bermewah-mewah, lo nggak harus selalu di bisnis gitu kan. Lo juga bisa nikmatin traveling dengan cara yang hemat gitu ya, dan nanti kita nikmatinnya di sana, di tempat liburannya gitu. Mau ngapain aja boleh deh gitu. Lebih nge-explore experience-nya. Ya, lumayan gitu. Nah, itu biasanya sih beberapa faktor itu. Terus jarak tempuh juga, konektivitasnya gitu. Kita lebih seneng sebenarnya direct ya, misalnya dari Jakarta bisa langsung ke Amsterdam misalnya, atau ke London waktu itu gitu kan. Cuma kadang karena faktor harga dan juga kenyamanan kita di dalam pesawat, itu kita milih, ya udah deh, kita nggak apa-apa deh transit sebentar di tempat di negara lain misalnya untuk nyambung ke Eropa gitu. Dan kalau misalnya tujuannya negaranya bukan Belanda, ya udah pasti ngambil maskapai yang transit gitu, atau yang direct tapi maksudnya transitnya deket lah, misalnya pakai XQ gitu ya, kita ke Singapura terus dari Singapura langsung direct gitu kan, one way gitu. Kayak gitu sih biasanya. Oke, I see. Kalau dari pengalaman terbang sendiri, Kak Darius pernah ngalamin yang kayak kurang menyenangkan nggak? Misalnya koper hilang atau atau weather jelek banget. Iya, pasti ya, karena kita lumayan sering traveling kan ya, baik domestik maupun internasional. Biasanya yang rutin itu international flight itu biasanya kita setahun bisa 3 sampai 6 kali, baik untuk liburan atau untuk kerja gitu. Kalau domestic flight dulu itu sempat setiap minggu pasti terbang, tiap weekend itu pasti terbang keluar kota gitu, karena dulu masih aktif banget MC gitu kan. Sekarang udah lebih berkurang lah gitu, lebih enak juga sebenarnya. Jadi ngalamin lah berbagai macam maskapai, ngalamin berbagai macam kejadian, pernah muter-muter di atas bandara 1 jam di Jogja, terus di Bali waktu itu, ya di Bali waktu itu 1,5 jam muter-muter di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali itu, karena bandaranya lagi ditutup. Pernah ngalamin terbang ke Hong Kong, udah tinggal landing tapi ada typhoon, balik lagi ke Singapura, di Singapura nunggu, akhirnya diterbangin pulang ke Jakarta. Karena hotelnya adanya di Jakarta, karena maskapainya waktu itu Garuda gitu, jadi dia base Jakarta gitu kan. Baru besoknya terbang lagi ke Hong Kong, hilang 1 hari buat di perjalanan. Jadi seharian itu benar-benar dari pagi berangkat dari rumah, check in, karena international flight gitu ya, harus kita spare 2-3 jam sebelum kan gitu. Jadi check in di pesawat, Boeing segala macam, taksi gitu ya, sampai terbang, belum landing, balik lagi, landingnya di Singapura gitu. Jadi kebayang nggak, Jakarta ke Hong Kong, baliknya ke Singapura gitu. Kita sampai Singapura udah sore, terus sampai Jakarta udah jam 11 malam gitu. Jadi kayak, wah capek banget hari ini gitu. Koper hilang. Terus agenda pasti hilang tuh. Hilang seharian kan sih, Kak. Jalan-jalannya ya, sementara pulang udah diatur gitu. Kita cuma 5 hari waktu itu punya waktu buat di Hong Kong gitu, ngajak anak-anak short getaway lah gitu. Terus koper hilang pernah, turbulence yang jelek banget sampai mikir, anjrit nih mati nih gua nih kayaknya jatuh. Itu juga pernah.
Itu di mana tuh terus, yang ngalamin udah. ngerasa kayak mau mati? Itu di mana tuh, lewat mana, rute mana? Itu kayaknya Jakarta Amsterdam, cuma lupa itu transit atau direct, lupa gitu. Tapi itu kayaknya 2018 deh, belum lama kok. 2018 itu sepanjang, ada nggak sepanjang jalan ya, tapi ada satu titik tuh yang benar-benar diumumin terus bolak-balik yang seatbeltnya nyala dan kaptennya so bilang cuaca buruk, semua harus duduk, terus turbulensinya gila-gila sampai semua penumpang teriak-teriak gitu kan, udah pada doa gitu. Ya tapi untungnya apa namanya aman gitu ya, nggak yang terburuk nggak terjadi lah yang dibayangin gitu kan. Terus waktu itu di Jogja juga udah mau land, udah kelihatan apa namanya rumput-rumput segala macem, itu pesawatnya terbang lagi jadi nggak jadi landing. Itu kayak yang wah ini apa? Wah pesawatnya terbang lagi gitu. Terus di Barcelona juga, di Barcelona itu karena dia di pinggir pantai kan, jadi pertama kali landing di Barcelona itu painful banget sih. Jadi dia benar-benar ngambil apa namanya proses landing itu panjang dan pesawatnya kayak diayun-ayun karena angin gitu. Itu sampai mual-mual banget gitu kan, sampai astaga ini kapan mendaratnya, nggak kelar-kelar gitu, kayak 20 menit terlama gitu dalam hidup. Udah perut udah nggak enak banget rasanya gitu kan, duduk udah yang belakang-belakang gitu kayak gitu. Ya pengalaman nggak enaknya mungkin itu kali ya, beberapa yang pernah dirasakan di saat penerbangan gitu kan.